Halo semua. Saya mendapatkan berita bahwa 10 pekerja migran Indonesia disekap, dilecehkan, tak manusiawi, oleh 3 pelaku warga negara Palestina, di Jeddah. Hal ini membuat saya sangat sedih dan kecewa. Negara kita sangat membela negara Palestina, sampai kita batal menjadi tuan rumah Piala Dunia, U20. Kita sudah mengalami banyak kerugian, akibat batal menjadi tuan rumah Piala Dunia, demi membela Palestina. Selain terjadi kerugian keuangan, negara kita dinilai sebagai negara rasis, yang tidak mampu menjaga keamanan, dan masa depan anak-anak kita di bidang sepak bola, juga hancur. Tetapi sekarang, kita mendengar, anak-anak kita diperlakukan sedemikian rendahnya, oleh warga negara Palestina, di Jeddah. Ayo sekarang kita baca beritanya. Berita ini saya kutip, dari hariankami.com Jumat, tanggal 14 April 2023. Menyedihkan, 10 pekerja migran Indonesia, atau PMI, disekap, disiksa, diperlakukan tidak manusia, dilecehkan, hingga ada seorang PMI jarinya patah. Mereka disekap di Jeddah, Arab Saudi, pada Rabu, tanggal 5 bulan 4 tahun 2023. Video viral yang beredar luas di media sosial, atau medsos, menampilkan drama penggerebekan tempat penyekapan ke-10 PMI, di sebuah tempat peristirahatan, di Jeddah, Arab Saudi. Penyekapan di tempat peristirahatan di Jeddah, Arab Saudi itu, dilakukan oleh 3 pria warga negara Palestina, yang diketahui bekerja sama dengan beberapa WNI. Dari penyekapan, hingga penyiksaan tersebut, 13 handphone milik PMI, serta uang 6.000 Saudi Riyal, atau sekira 20 juta rupiah, berhasil dirampas oleh ketiga pelaku. Wakil Ketua MISA Jeddah, Dian Kusnanto, membenarkan kejadian tersebut. Disebutkan, laporan diterima dari salah satu suami korban, Rabu tanggal 10 bulan 4, tahun 2023. Pelakunya sudah ditangkap, 2 hari setelah tempat penyekapan digerebek, oleh tim MISA dan polisi Jeddah Arab Saudi datang ke TKP. Ketiga pelaku berhasil kabur lewat pintu belakang. Pelaku sempat dikejar, dan baku hantam dengan petugas. Namun berhasil lolos. Diketahui ketiga pelaku, pria warga negara Palestina, yang bekerja sama dengan beberapa warga negara Indonesia, atau WNI. 1 orang WNI perempuan, di antara ke-10 PMI yang menjadi korban. Kronologinya berawal, dari adanya laporan, dari salah satu suami korban yang melaporkan. Laporan disampaikan salah satu suami korban Rabu pagi. Kami segera bergerak ke lokasi, ujar Wakil Ketua MISA Jeddah, Dian Kusnanto, Selasa tanggal 11 bulan 4, tahun 2023. Karena tidak menemukan titik terang, Dianko bersama ketiga rekannya, kemudian menghubungi call center kepolisian Arab Saudi, 911. 5 menit sebelum polisi datang, ketiga pelaku keluar lewat pintu belakang. Sempat dikejar, dan ketiga pelaku sempat baku hantam dengan kita, tim MISA, namun tidak tertangkap, dan keburu melarikan diri. Terang Dian Kusnanto. Modus pelaku, yaitu menawarkan pekerjaan part-time, atau biasa dikenal dengan istilah jam-jaman. Lantas mereka disiksa dan dilecehkan. Sambung Dianko. Polisi Arab Saudi sangat serius mendalami kasus tersebut. Pada Jumat sore, ketiga pelaku berhasil diamankan. Lanjut Dianko. Alhamdulillah polisi Arab Saudi bergerak cepat. Insya Allah hari Minggu kami akan menjalani persidangan. Semoga pelaku dihukum setimpal perbuatan, jelasnya. Namun, Dianko menyayangkan sikap Kajari Jeddah, tidak berani menjamin agar para korban tidak ditahan, atau dipulangkan ke Indonesia, sebelum kasus ini selesai. Tapi hingga saat ini, mereka, Kajari Jeddah, hanya sebatas koordinasi saja, katanya. Beredar rumor, dari 10 PMI yang diinterogasi polisi, 1 diantaranya diduga terlibat, dan bersekongkol dengan ketiga pelaku dari warga negara Palestina. Perempuan tersebut berinisial DS, yang pernah viral di TikTok, dengan kasus prostitusi. Polisi mencurigai DS, dilihat dari pakaian yang dipakainya, berbeda dengan ke-9 orang PMI yang menjadi korban. Polisi Jeddah Arab Saudi, sudah mengantongi identitas ketiga pelaku. Mereka merupakan komplotan yang sudah berpengalaman. Polisi Jeddah Arab Saudi menargetkan, hari Selasa, ketiga pelaku sudah berhasil diciduk. Dari ke-9 korban tersebut, 4 diantaranya sudah diantar ke Tarhil Somaisi, dan 5 lainnya dititipkan di shelter Murjan. Kasus ini merupakan kasus berat, yaitu penyekapan, penganiayaan, dan pelecehan seksual. Para korban mengalami depresi dan luka parah. Di antaranya ada yang tangan patah, telinga tidak bisa mendengar.
Kasus ini dipantau oleh KJRI Jeddah dan Wakil Ketua BNISA sebagai mubalag atau pelapor resmi di kepolisian. Jimmy mengatakan, modus para pelaku adalah mencari pekerja perempuan untuk melakukan pekerjaan sambilan sebagai pelayan dan tukang bersih-bersih. 3 pelaku menghubungi 3 perempuan PMI untuk menawarkan pekerjaan tersebut. Saat korban tiba di lokasi, pada Rabu tanggal 5 bulan 4 tahun 2023 dini hari, pelaku langsung menyekap korban dengan merampas harta benda miliknya, termasuk telepon genggam, uang, dan perhiasan. Begitu masuk, sudah lain ceritanya. Mereka, "Assalamualaikum," langsung disekap. Ditarik. Menurut pengakuan dari korban, mereka dimintai HP-nya, terus dirampas HP, dirampas perhiasan, uangnya. Di situ, mereka disekap, ditaruh di dalam tempat kosong, ujar Jimmy, pada Selasa tanggal 11 bulan 4, tahun 2023. Nah, 3 lagi datang. Grup yang kedua. 3 lagi pekerja datang. Sama modusnya. Jadi mereka dikirimkan pertama pakai Uber. Sudah difasilitasi pakai transport, sampai di lokasi, sama. Masuk, "Assalamualaikum," langsung dirampas segalanya. Dipukul, dirampas, dan terus dimasukkan ke tempat ruangan satunya lagi. Ruang lain yang kosong juga. Jadi mereka berpisah-pisah, gitu. Antara grup pertama sama grup kedua, ujar Jimmy. Dengan modus yang sama, pelaku menghubungi 3 perempuan PMI selanjutnya. Namun, korban tidak langsung disekap. Yang terakhir itu, sekitar jam 8 atau jam 6 pagi, yang grup ketiga dipanggil untuk membersihkan. Begitu masuk, tapi tidak dipukul, langsung disuruh bersih-bersih. Jadi yang 3 terakhir ini, 3 pekerja terakhir, mereka membersihkan tempat semuanya. Ngepel, nyapu. Setelah selesai pekerjaan mereka, dipanggil, dirampas HP, dirampas perhiasan, dirampas uang, tuturnya. Jimmy menyatakan, salah satu dari korban adalah kerabatnya. Rasa curiganya muncul ketika mengetahui bahwa kerabatnya tidak kunjung pulang untuk santap sahur bersama. Telepon genggam korban juga tidak dapat dihubungi oleh Jimmy. Lalu, laporan orang hilang diterima oleh kepolisian setempat dari salah satu suami korban, Rabu tanggal 10 bulan 4, tahun 2023. Ketika polisi datang ke TKP, ketiga pelaku berhasil kabur lewat pintu belakang. Pelaku sempat dikejar dan baku hantam dengan petugas. Nah, itulah berita yang kita baca dari situs hariankita.com. Kita berharap para pelakunya segera ditangkap. Kita berharap anak-anak perempuan kita berhenti dijadikan babu, dilecehkan, dan diperkosa. Kita berharap anak-anak lelaki kita berhenti berperang demi membela para penipu dan penjahat. Kita berharap uang kita tidak lagi dicuri untuk membiayai perang orang lain. Ayo, kita merdekakan negara kita dari penjajahan dengan menggunakan agama. Tidak perlu takut dengan ancaman neraka, tidak perlu tergiur dengan iming-iming surga hayalan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kita semua. Perjalanan hidupku mencari arti diri, ku menemukan damai dari nama yang kekal. Dia cukupi nafkahku, Dia beri kesehatan, cinta dan kehidupan, tak kurang ku dapatkan. Syukurku Tuhan atas karunia-Mu, walau sederhana hatiku bahagia. Emas dan berlian bukan ukuran hidup kasih cinta-Mu. Jadi harta hidupku.
tapi cintamu, kasihmu. Syukurku Tuhan atas karuniamu. Hidup sederhana, hatiku bahagia, emas dan berlian bukan ukuran hidup, kasih cinta Tuhan jadi harta hidup.